Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan juga teman-teman sekalian yang menonton. Perkenalkan, nama saya Tiara Indriani. Saya berasal dari Universitas Islam Nusantara FKIP, Prodi Pendidikan Matematika, kelas A2 semester 3 dengan NIM 4103 2151 211051. Berdirinya saya di sini yaitu dengan maksud untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang di sebelah saya. Media pembelajaran ini saya beri nama kotak matriks. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luki Lukmanul Hakim. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa media pembelajaran adalah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar itu sendiri. Begitupun dengan tujuan saya dalam membuat media pembelajaran kotak matriks ini, yaitu agar memungkinkan penonton sekalian untuk mendapatkan petunjuk ke jalur alternatif pembuatan media bahan ajar SMP atau MTS dan sederajat yang dapat digunakan dan dibuat dengan bahan yang sederhana dan relatif murah. Selanjutnya, saya akan mengajak kepada para penonton sekalian untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari media pembelajaran kotak matriks. Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kotak matriks ini. Nah, sebelumnya kita pilah dulu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu untuk bagian papannya. Bagian papan ini yang utama adalah kardus. Kardus bekas bisa dari mie, minuman, atau yang lain. Namun disarankan untuk menggunakan kardus yang berukuran tebal dan panjang. Kita membutuhkan 3 buah kardus. Yang kedua yaitu gunting. Yang ketiga lakban besar yang berwarna coklat begini atau yang hitam juga tidak masalah. Yang keempat, untuk covernya kita menggunakan kertas kado polos. Kalau di sini saya menggunakan yang warna hitam sebanyak 1 gulung atau bisa ditambah jika diperlukan. Kalian juga bisa mengganti kertas kado ini dengan seperti karton atau kertas yang lainnya. Yang kelima yaitu ada tape bening yang kecil, cukup 1 buah. Selanjutnya bagian kartu. Untuk bagian kartu ini kita membutuhkan yang pertama karton tebal yang biasanya untuk box. Di sini saya menggunakan karton bekas box kue bolu susu Lembang sebanyak 2 buah atau secukupnya. Jika misalnya tidak ada, kalian juga bisa mencari alternatif lain seperti kardus bisa atau kertas atau karton tebal yang lainnya. Yang kedua, kita membutuhkan penggaris 1 buah. Yang ketiga yaitu pensil. Yang keempat, kertas lipat.
Nah, kertas lipatnya itu ada 4 warna, yaitu kita menggunakan merah, biru, oranye, dan kuning. Masing-masing warna memerlukan 4 buah kertas lipat. Yang kelima, kita membutuhkan lem kertas sebanyak 1 buah. Bisa yang batang ataupun yang dioleskan. Namun saya sarankan untuk menggunakan yang batang. Yang keenam, yaitu kertas HVS secukupnya. Dan yang ketujuh, spidol. Spidol bisa memakai warna apa saja menyesuaikan dengan keinginan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penunjang. Yang pertama, untuk tanda kotak matriks atau pagarnya matriks itu kita menggunakan kertas HVS secukupnya, dan penggaris untuk mengukur panjang pagarnya. Kemudian untuk tanda plus dan minus itu menggunakan sisa karton tebal yang digunakan dalam kartu agar mudah untuk dipasang atau copotkan. Jadi kita tidak perlu menggunakan lem atau sejenisnya untuk menempelkan tanda tambah dan tanda kurangnya. Kemudian yang terakhir itu tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu menggunakan kertas lipat, sisa kertas lipat yang digunakan dalam bagian kartu juga. Oh, jangan lupa lem untuk menempelkan kertas lipat. Kemudian pushpin 1 buah untuk bagian tanda plus minus. Jadi seperti itu langkah-langkah dan proses pembuatan kotak matriks ini dari awal sampai akhir. Nah, setelah membuat, di sini ada beberapa komponen yang penting untuk diketahui, yaitu, nah, dalam kotak matriks ini terdapat beberapa kotak kardus seperti ini yang berisi angka-angka dengan warna-warna yang telah ditentukan tadi. Di sini ada kartu-kartu untuk matriks A. Jadi ini angka-angka untuk nanti diletakkan dalam matriks A. Kemudian yang ini berisikan kartu-kartu dengan angka yang diletakkan di matriks B. Kemudian dua kotaknya lagi, yaitu ini untuk angka-angka dan kartu-kartu yang berisi hasil dari nanti operasi penjumlahan dan pengurangan matriks yang akan diletakkan di matriks hasil yang ini. Untuk cara menggunakannya juga cukup sederhana. Kita hanya meminta kepada siswa atau peserta didik untuk menyusun kartu-kartu yang telah disediakan tadi. Seperti misalnya ini ada keterangan ya, ini untuk matriks A. Kita meminta peserta didik untuk memasangkan
warna di kartu dengan warna yang di matriks ini yang bersesuaian. Seperti misalnya ini kartu berwarna merah. Kita meminta siswa untuk meletakkannya di kotak matriks yang berwarna merah juga di sini. Kemudian dan seterusnya yang ini berwarna jingga, letakkan di yang warna jingga. Yang ini biru, diletakkan di warna biru. Kuning diletakkan di yang warna kuning, dan seterusnya sampai terisi semua seperti itu. Kita meminta siswa atau misalnya kita menyuruh siswa untuk melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Berarti tanda di sini kita biarkan seperti ini, membentuk tanda plus, yang berarti penjumlahan. Kemudian siswa diminta menghitung penjumlahan, berarti warna-warna yang bersesuaian tadi, baik di matriks A maupun matriks B, angka-angkanya kita jumlahkan merah dengan merah. Misalnya di sini 11 ditambah penjumlahan 6, maka dari hasil ini yang tepat 11 ditambah 6, artinya siswa akan memilih 17. Dan seperti itu seterusnya, warna-warna yang bersesuaian kita jumlahkan, dan kita minta siswa untuk memilih yang mana jawaban yang paling tepat di antara ini. Setelah penggunaan dan mempraktekkan kotak matriks ini kepada para siswa, para pengajar sekalian bisa langsung mengajarkan juga kepada para siswanya tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam matriks, atau misalnya diajarkan terlebih dahulu, kemudian di sini diberi contoh yang lebih realistis, seperti misalnya elemen. Nah, kartu ini melambangkan elemen-elemen yang terdapat dalam matriks. Karena kan sudah ada nama matriksnya juga, ini ada matriks A, matriks B, berarti bisa ketahuan dengan mudah. Nah, misalnya ini elemen A baris 1 kolom 1 A11. Yang ini matriks B, berarti di sini elemennya berarti B11 dan seterusnya. Kemudian bisa juga lebih terangkan kembali mengenai unsur baris dan unsur kolom, dan juga bahkan ordo. Yang mana di sini dapat dilihat ordonya 2 dikali 2 karena memiliki baris 2 dan kolom 2. Selain itu, di sini juga bisa memperjelas tentang aturan penjumlahan dua matriks ini, yang mana aturannya itu harus menjumlahkan elemen dengan alamat yang sama. Tadi A11, B11. Nah, berarti itu bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan. Jadi intinya bisa memperjelas juga bagaimana aturan dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada dua matriks. Akan tetapi kekurangannya yaitu tidak bisa leluasa dengan angka-angka ini karena sudah disetting atau sudah ditentukan sendiri soalnya, tidak bisa mempraktekkan contoh lain. Nah,
Mungkin untuk pengembangannya yaitu tidak dengan kartu-kartu seperti ini, melainkan bisa dengan suatu bahan yang bisa dituliskan spidol atau alat tulis yang nantinya juga bisa dihapus agar bisa lebih leluasa untuk mengerjakan contoh-contoh yang lain. Dan juga untuk pengembangannya bisa tidak hanya matriks ordo 2x2 atau 2x2 saja, tetapi bisa juga ordo lain seperti 3x3, 2x3 dan sebagainya, yang tentunya diharapkan juga bisa memperjelas dan juga semakin memahamkan siswa tentang materi matriks, yaitu dengan submaterinya, penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Satu hal lagi yang mungkin saya kelewatkan yaitu mengenai aturan penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Itu bisa menunjukkan bahwa dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah, seperti ini 2x2 dengan 2x2. Nah, ini juga bisa memicu pertanyaan bagi siswa tentang mungkin siswa juga akan bertanya apakah dua matriks yang berbeda ordo bisa dijumlahkan atau dikurangkan, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan perkenalkan mengenai kotak matriks ini. Harapan saya semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi penonton semua, dan juga saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena mungkin saya juga masih kurang maksimal dan masih bisa terus dikembangkan kembali untuk seterusnya. Terima kasih bagi semua yang menonton dan terutama juga Bapak Luki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.